Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rexel Fabian dari kelas IF 4512 Prodi Informatika dengan NIM 130-1210-144. Sebelumnya, tugas ini didedikasikan untuk memenuhi tugas pengganti ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dan saya mengambil topik akhlak, ukhuwah, dan tasawuf. Subtopik pertama yaitu ukhuwah. Apa aja sih yang akan kita bahas? Di sini ada jenis-jenis ukhuwah, pengertian ukhuwah Islamiyah, dalil tentang ukhuwah Islamiyah, proses terbentuknya ukhuwah Islamiyah, keutamaan ukhuwah Islamiyah, hal-hal yang menguatkan ukhuwah Islamiyah, dan yang terakhir, hal-hal yang merusak ukhuwah Islamiyah. Jenis-jenis ukhuwah. Jenis-jenis ukhuwah ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada ukhuwah Islamiyah, yang kedua ada ukhuwah diniyah. Ukhuwah diniyah ini adalah persaudaraan antar sesama muslim, lebih tepatnya bahwa antar sesama muslim menurut Islam merupakan saudara. Dan yang ketiga ada ukhuwah wataniyah. Ukhuwah wataniyah adalah persaudaraan sesama warga negara dalam satu tanah air dan satu bangsa. Pengertian ukhuwah Islamiyah menurut bahasa. Dalam bahasa, ukhuwah diambil dari kata akho. Dari sini kemudian melahirkan beberapa kata seperti al-akh dan akhu, yang mana dasarnya memberi perhatian dan kemudian berkembang artinya menjadi sahabat atau teman. Sedangkan menurut istilah, ukhuwah Islamiyah merupakan suatu ikatan akidah yang dapat menyatukan hati semua umat Islam walaupun tanah tumpah darah mereka berjauhan. Dalil tentang ukhuwah Islamiyah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Selanjutnya ada proses terbentuknya ukhuwah Islamiyah. Proses terbentuknya ukhuwah Islamiyah sendiri dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama ada melaksanakan proses ta'aruf. Ta'aruf sendiri adalah proses pendekatan atau tahap mengenal satu sama lain. Yang kedua ada proses tafahum. Tafahum adalah tahap di mana manusia sampai pada kondisi memahami satu sama lain. Yang ketiga ada melakukan ta'awun. Ta'awun merupakan kondisi di mana segala sesuatunya dilakukan dengan hati dan pemikiran, seperti saling mendoakan dan saling berdiskusi untuk saling menasehati. Dan yang terakhir ada proses takaful. Proses takaful ini merupakan tingkatan ukhuwah Islamiyah yang tertinggi, ditandai dengan rasa ikhlas yang besar. Lalu selanjutnya ada keutamaan ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah sendiri di sini memiliki 3 keutamaan. Yang pertama adalah menciptakan wihdah atau persatuan, yang kedua menciptakan quwwah atau kesatuan, dan yang terakhir menciptakan mahabbah atau cinta dan kasih sayang. Perumpamaan ukhuwah Islamiyah ini seperti satu badan yang apabila satu anggotanya merasakan sakit, maka anggota badan yang lainnya akan merasakan sakit juga. Berikut ini ada beberapa hal-hal yang bisa menguatkan ukhuwah Islamiyah. Yang pertama seperti menunjukkan kegembiraan dan senyuman apabila berjumpa, memohon didoakan apabila berpisah, berjabat tangan bila berjumpa kecuali non-mahram. Sering bersilaturahmi, memberikan hadiah pada waktu-waktu tertentu, memenuhi ukhuwah saudaranya, memperhatikan saudaranya dan membantu apabila ada keperluan, dan yang terakhir mengucapkan selamat ketika meraih keberhasilan. Lalu selanjutnya ada hal-hal yang dapat merusak ukhuwah Islamiyah. Yang pertama ada memperolok baik antar individu maupun kelompok. Lalu selanjutnya ada mencaci maki atau menghina orang lain dengan perkataan yang menyakitkan. Yang ketiga ada memanggil orang lain dengan panggilan yang buruk, berburuk sangka yang berawal dari rasa iri, mencari-cari kesalahan orang lain, dan terakhir bergunjing dengan fakta yang tidak sesuai dan menyakitkan. Topik kedua ini adalah tentang tasamuh. Apa yang akan kita bahas? Yang pertama ada pengertian tasamuh, dalil tasamuh, fungsi tasamuh, manfaat tasamuh,
Dan yang terakhir adalah contoh perilaku tasamuh. Tasamuh ini berasal dari bahasa Arab yang berarti toleransi yang mempunyai arti bermurah hati. Kata lain dari tasamuh adalah tasahul yang memiliki arti bermudah-mudahan. Kita tidak boleh memandang rendah suatu suku bangsa, agama, ataupun kebudayaan daerah lain, apalagi bersikap menghina, membenci, dan memusuhinya. Dapat disimpulkan bahwa toleransi mengandung sifat-sifat seperti lapang dada, tenggang rasa, menahan diri, dan tidak memaksakan kehendak lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri juga pernah menjelaskan tentang tasamuh ini lewat beberapa hadis yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabatnya. Di antaranya adalah la yu'minu ahadakum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Artinya, tidak sempurna iman di antara kalian semua sehingga orang tersebut mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Berikut adalah beberapa fungsi tasamuh. Di antaranya adalah menciptakan keharmonisan sesama manusia baik dalam hidup bermasyarakat, beragama, berbangsa, dan bernegara, lalu menumbuhkan sikap saling menghormati dan tidak memaksa antar sesama manusia. Selanjutnya menciptakan rasa rukun antar umat beragama satu sama lain, menumbuhkan rasa cinta terhadap sesama umat manusia, tetap menghargai pendapat orang lain meski terdapat perbedaan pendapat antara satu sama lain. Berikut adalah beberapa manfaat dari tasamuh. Yang pertama, mempererat persatuan dan kesatuan serta persaudaraan antar umat manusia, lalu mengembangkan sikap hormat dan menghormati serta tenggang rasa terhadap sesama manusia, menghindarkan dari tindakan kekerasan dan kekacauan, mempermudah dalam kehidupan bermasyarakat, meningkatkan derajat manusia baik di mata Allah maupun di hadapan orang lain, dan yang terakhir adalah menjaga dan menghormati kewajiban dan hak orang lain. Selanjutnya ada beberapa penerapan dari berperilaku tasamuh. Yang pertama, terhadap sesama teman, bertasamuhlah dengan tidak pilih kasih, dilakukan dengan tidak membeda-bedakan pangkat, jabatan, dan kekayaan. Lalu menghargai perbedaan pendapat, rukun antar sesama warga, tidak mencampur aduk akidah dalam beribadah antar masyarakat yang berbeda agama dengan embel-embel toleransi. Lalu selanjutnya ada berbuat baik kepada semua teman tanpa terkecuali, dan yang terakhir ada menghormati adat istiadat yang berkembang di masyarakat. Penutup dan kesimpulan. Ukhuwah dan tasamuh merupakan dua hal yang saling berkaitan. Ukhuwah dan tasamuh sendiri mengajarkan kita untuk berperilaku baik antar sesama dan menjauhkan kita dari segala perpecahan. Dengan demikian, manusia bisa terhindar dari saling menyakiti dan diharapkan agar manusia bisa saling menjaga sikap kepada siapapun tanpa memandang status sosial. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.